Shalom, selamat siang saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firman, supaya firman yang kami renungkan menjadi firman yang kami hidupi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Alkitab berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yang menarik dari kisah Daniel adalah Daniel faktanya adalah anak muda. Anak muda dalam tradisi bangsa Yahudi bisa masuk ke dalam kategori usia 20 sampai 30-an ke atas saudara, dan usia 40 tahun ke bawah. Jadi Daniel pada waktu itu adalah anak muda. Tetapi menariknya, meskipun budaya pada waktu itu patriark sekali, hanya orang-orang tua yang patut dijadikan teladan, tetapi Daniel mematahkan tradisi tersebut. Dia anak muda tapi bisa menjadi seorang pribadi yang bisa diteladani. Alkitab mengatakan bahwa Daniel meskipun masih muda, dalam ilmu psikologi mungkin masih dikategorikan masih labil, kadang masih gampang tergoda karena minim pengalaman. Tetapi Daniel, Alkitab berkata, berketetapan atau berkomitmen atau membuat sebuah perjanjian yang kuat dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan untuk tidak menajiskan dirinya. Ini menarik sekali saudara. Daniel berketetapan, berkomitmen terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhannya di masa mudanya untuk berkata tidak terhadap dosa, untuk menjaga hidupnya tetap kudus. Nah, kudus di dalam budaya bangsa Yahudi yaitu artinya secara definisi hidup dengan tata cara terpisah dengan orang-orang dunia. Diambil dari bahasa kados, artinya terpisah, tidak sama cara hidupnya dengan orang-orang yang ada pada waktu itu, yang tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, Daniel berketetapan, berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya, untuk menjaga kekudusan. Ini yang penting sekali. Banyak orang berkata, apakah masih relevan hidup kudus di tengah-tengah marketplace yang ada, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah profesi kita yang begitu kompleks di luar sana, apalagi di tengah-tengah pandemi. Apakah masih relevan kita jujur? Apakah masih relevan kita berkata no terhadap korupsi, terhadap menjilat atasan, memfitnah dan lain sebagainya? Tapi Alkitab mengingatkan kita ada seorang pribadi yang bernama Daniel yang berketetapan untuk hidup kudus. Alkitab menceritakan Daniel tidak mau menyentuh, bahkan tidak mau memakan makanan dan minuman yang haram pada waktu itu. Makanan dan minuman yang haram bagi orang Israel adalah dosa. Dengan kata lain, secara definisi, Daniel tidak mau menyentuh atau memakan yang namanya dosa, dan itu menjadi ketetapannya. Nah ini menarik sekali. Anak-anak Tuhan, saudara semua, mari kita berkomitmen, berketetapan untuk kita tidak mau menyentuh atau memakan yang namanya dosa. Karena ketika kita hidup dalam dosa, maka itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan, dan itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang buruk yang akan menimpa hidup kita. Nah, Daniel mengajarkan kita
untuk kita anak-anak Tuhan tidak sama hidupnya dengan cara hidup orang dunia. Kalau dunia mengajarkan tentang korupsi, kita harus jaga kekudusan kita untuk kita berkata tidak terhadap korupsi. Kalau orang dunia suka memaki-maki orang lain, memarah-marahi orang lain, Alkitab berkata kita harus kendalikan emosi kita. Maka kita harus berketetapan melakukan sesuatu yang sesuai firman. Kalau firman Tuhan mengajarkan kita untuk menahan diri, untuk menjadi pembawa damai, maka di dunia kita mari kita lakukan itu. Kalau yang lain suka bertengkar, suka mengekspresikan kemarahannya, maka kita harus sebaliknya menjadi pembawa damai, penuh kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Daniel mengajarkan kepada kita untuk berkomitmen menjaga kekudusan, untuk berkata tidak terhadap dosa. Kenapa? Karena ketika kita menjaga kekudusan, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang sangat ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mencatat seperti ini. Daniel 1 ayat yang ke-9, maka Allah, jadi ini hukum sebab akibat. Ketika Daniel menjaga kekudusan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Menarik sekali ketika Daniel menjaga kekudusan, berkata tidak terhadap dosa, maka Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada pemimpin pegawai istana itu untuk dia menyayangi Daniel, untuk dia memuluskan karir Daniel menuju istana raja, menduduki jabatan yang penting. Nah, saudara perhatikan, kesuksesan bisa diraih dengan kita menjaga hidup kudus, hidup yang sesuai dengan firman. Kesuksesan harus kita raih, berkat Tuhan harus kita raih dengan kekudusan. Karena ketika kita hidup kudus, berkata tidak terhadap dosa, maka Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang ajaib. Tuhan memberikan kepada pegawai istana itu rasa kasih dan sayang kepada Daniel, sehingga pegawai istana raja itu mempromosikan Daniel kepada Raja Nebukadnezar, dan Daniel menduduki jabatan yang tinggi pada waktu itu. Luar biasa. Karena itu di dalam hidup kita, mari jaga kekudusan. Karena ketika kita menjaga kekudusan, Tuhan sanggup melakukan berbagai mujizat. Karena ketika kita menjaga kekudusan, kita sudah melakukan firman. Karena itu di dalam hidup kita, di tengah pandemi ini, di tengah tantangan dunia, di tengah cara pandang duniawi yang banyak bertentangan dengan firman, mari kita berani berketetapan, berkomitmen, berjanji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan untuk berkata tidak terhadap dosa. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tetap hidup kudus di hadapan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami melakukannya. Ajari kami untuk hidup kudus, tidak mengikuti cara dunia, melainkan hanya mengikuti cara firman, cara Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup kudus, hidup suci sesuai firman Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan berbagai pertolongan, berbagai mujizat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.